Historia Biografi. Brigadir Jenderal Hasan Basri atau Hasan Basri adalah seorang tokoh militer yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, terutama pada daerah Kalimantan Selatan. Selain itu, Hasan Basri merupakan pendiri Batalion Arteri Divisi 4 di Kalimantan Selatan. Menurut ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962, Hasan Basri adalah Bapak Gerilya Kalimantan. Beliau juga pernah menjadi rektor pertama Universitas Lambung Mangkurat dan pernah menjadi anggota DPR RI. Bagi yang belum mengenal Bapak Gerilyawan Kalimantan, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Hasan Basri lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juni 1923. Pendidikan awal Hasan Basri diselesaikan di Hollands Indies School atau HIS yang setingkat sekolah dasar. Kemudian, ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Sanawiyah Al-Wathaniyah di Kandangan, kemudian di Quake School Islam Pondok Modern di Ponorogo, Jawa Timur. Pada usia 22 tahun, ketika menjadi guru agama di sebuah SMP Islam di Malang, Jawa Timur, Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Republik Indonesia Kalimantan di Surabaya. Ia sering disebut terlibat peristiwa perebutan senjata melawan tentara Jepang di Surabaya. Membawa kabar kemerdekaan. Setelah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hasan Basri yang aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali karirnya sebagai pejuang. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Hasan Basri berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas, Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basri menemui Haji Abdurrahman Sidik di Pekapuran untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, melalui A.A. Hamidan juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat Haji Ismail. Tidak mau tunduk kepada Belanda. Pada tanggal 5 Mei 1946, para pejuang di Haruyan mendirikan Laskar Syaifullah. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan dan sebagai pimpinan ditunjuklah Hasan Basri. Pada tanggal 24 September 1946, saat acara Pasar Malam Amal, banyak tokoh Laskar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu, Hasan Basri mengorganisir anggota yang tersisa dengan membentuk Benteng Indonesia. Pada tanggal 15 November 1946, Letnan Asli Suri dan Letnan Muda M. Mursid, anggota Arteri Divisi 4 yang berada di Mojokerto, menghubungi Hasan Basri untuk menyampaikan tugas, yaitu mendirikan satu batalion Arteri Divisi 4 di Kalimantan Selatan dengan mengerahkan pasukan Benteng Indonesia. Hasan Basri berhasil membentuk batalion Arteri tersebut. Hasan Basri menempatkan markasnya di Haruan. Selanjutnya, ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu. Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basri dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada dalam kekuasaan Belanda. Akan tetapi Hasan Basri tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda.
Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia, yakni ke Jawa. Menang melawan Belanda. Karena penolakannya terhadap Belanda, Hasan Basri harus melawan Belanda. Itu pun yang membuat beliau harus bergerilya di hutan Kalimantan. Setelah perjuangan yang cukup menguras tenaga, Hasan Basri menuai kemenangan atas perjuangannya melawan Belanda dan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949. Pada tanggal 2 September 1942 dilakukan perundingan antara Alri Divisi A dengan Belanda. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Soeharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan Alri Divisi A sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia dengan pimpinan Hasan Basri dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada tanggal 1 November 1929, Alri Divisi A dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat dengan Panglima Letkol Hasan Basri. Tidak taat kepada Soekarno karena PKI. Selesai Perang Kemerdekaan, beliau melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar di Kairo pada tahun 1951 hingga 1953. Selanjutnya diteruskan di Amerika University Kairo pada tahun 1953 hingga 1955. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1956, Hasan Basri dilantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21 atau Komandan Teritorial 5 Kalimantan Selatan, dan pada tahun 1959 ia ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer 10 Lambung Mangkurat. Pada saat pemberontakan PKI dan ormasnya, Hasan Basri mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Soekarno, namun Hasan Basri sebagai kepala penguasa perang daerah Kalimantan Selatan tidak menaati teguran Presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, sehingga peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan. Peran Hasan Basri di bidang pendidikan. Hasan Basri bersama rekan-rekannya Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Divisi Lambung Mangkurat serta para pejuang dan tokoh masyarakat membentuk Dewan Lambung Mangkurat pada tanggal 3 hingga 10 Maret 1957. Salah satu rencana kerja adalah mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan, dan pada tahun 1958 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Lambung Mangkurat yang diketuai oleh Hasan Basri sendiri. Pada tanggal 21 September 1958 berhasil mendirikan Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan kepemimpinan Presiden Universitas Letkol Haji Hasan Basri, Wakil Presiden Mayor Abdul Wahab Syarani, dan Sekretaris Dr. Andes Asbul Anwar. Pada awal berdirinya, universitas ini mempunyai 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Islamilogi, di mana rektor pertamanya adalah Hasan Basri. Pada tanggal 1 November 1960, Universitas Lambung Mangkurat resmi sebagai perguruan tinggi negeri atau PTN. Dijuluki Bapak Gerilyawan Kalimantan. Pada tahun 1960 hingga 1966,
Hasan Basri menjadi anggota MPRS. Pada tahun 1961 hingga 1963, Hasan Basri menjabat Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tanggal 17 Mei 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962, yaitu ketetapan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Pada tahun 1970, beliau diangkat sebagai Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai Dewan Paripurna Angkatan 45 Pusat dan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Pada tahun 1978 hingga 1982, Hasan Basri menjadi anggota DPR. Akhir hayat Bapak Gerilyawan Kalimantan. Pada 15 Juli 1984, Hasan Basri tutup usia setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemakaman beliau dilaksanakan secara militer dengan Inspektur Upacara Maijen AE Manihuru. Pada tanggal 3 November 2001, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 110-TK-2001. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.